Semoga sehat selalu ya. Kenapa? Udah, oke. Jadi, di Google Meet kali ini, kita mau bahas tentang lighting dan shading untuk menyatukan antara background dan karakter. Dan ini tuh merupakan salah satu masalah yang sering ditemui oleh artis juga ya, karena biasanya itu kalau gambar tuh ya memang kita susah gitu buat nyatuin background sama karakter. Kadang backgroundnya warnanya warm gitu ya. Kok malah jadi cool, jadi warna-warna yang dingin gitu. Terus gimana sih sebenarnya cara biar sama gitu ya warna background dan warna karakternya. Ya warna sih maksudnya itu lebih ke vibes-nya juga gitu. Gimana sih cara nyamainnya karena dia emang ya cukup susah gitu ya kalau nyamain manual. Makanya biasanya saya itu lebih ngapalin itu mainin di blending modenya kayak ada yang multiply, color burn, kayak gitu. Nah, ini akan kita bahas di Google Meet pada malam hari ini. Dan di sini saya pakai Ibis Pen aja ya buat ngedemoin buat contohin ya karena kebetulan lagi di luar dan nggak bawa nggak bawa tab juga gitu. Jadi kita pakai Ibis aja karena berhubung teman-teman di sini juga banyak kan pakai Ibis juga kan. Nah kayak gitu. Tapi sebelum kita masuk ke gimana blend mode dan lain sebagainya itu, pertama-tama kita harus pahami dulu mengenai lighting dan shading itu sendiri. Di sini saya share screen dulu ya. Oke, share screen. Ini tuh materinya singkat tuh guys sebenarnya jadi tuh nggak yang panjang-panjang banget gitu. Ini udah kelihatan kan ya? Kayaknya bisa sudah kelihatan. Oke. Nah, ini contoh doang ya betul. Nah, light and shading, like lighting. Nah, ini. Jadi tuh ini kita belajar basicnya dulu ya. Sebelum kita memahami yang lebih kompleks, kita harus tahu basicnya dulu. Jadi tuh anggaplah ini, wait, ini bulat gitu ya. Set, gitu. Bentar. Saya yakin teman-teman di sini udah sering juga sih ngeliat tutorial semacam ini, tapi mungkin belum ada yang sudah memahami, tapi ada juga yang belum memahami gitu. Jadi pada dasarnya cahaya itu dan bayangan gitu ya. Jadi pertama kita anggaplah bayangannya itu dari arah ya sini gitu ya. Tuh. Bayangan cahaya. Nah, light source-nya arah cahayanya itu dari sini. Berarti di bagian ini saya tanda-tandain ya. Di bagian sini itu terang. Terus makin ke sini itu makin gelap gitu. Terus makin ke sini makin gelap. Terus di sini tuh ada bayangannya gitu. Bayangan dari si bola ini. Tapi walaupun di sini itu makin gelap, bagian yang sini itu enggak segelap yang di tengah sini. Karena apa? Karena ada namanya bayangan pantulan gitu ya, pantulan cahaya lah. Gitu. Kalau teman-teman mungkin ngelihat foto referensi atau belajar dari foto asli, foto beneran gitu ya. Biasanya di bayangannya itu ada kayak pantulan cahaya dari objek yang ada di sekitarnya. Misal objek yang ada di sini itu warnanya biru. Nah, pantulan cahayanya itu pun juga warna biru. Atau contoh simpel kita lihat laut. Laut. Kenapa sih laut itu warnanya biru? Karena ya itu pantulan cahaya dari langit gitu kan. Kita menyesuaikan pantulan cahaya itu dari warna yang ada di sekitarnya. Jadi jangan sampai nih, misal warna di sininya itu sebenarnya merah, tapi tahu-tahu di sini tuh biru. Jadi dapat dari mana berarti gitu kan. Jadi kayak ya kita sesuaiin juga dengan warnanya gitu. Oke. Jadi nah ini saya nonaktifin dulu ya layar yang ini. Oke, sekarang kita akan buat contoh cara warnai bayangannya gitu. Kita kita nggak langsung ke yang ini ya kayak shading rambut, shading baju gitu-gitu. Itu ya menurut saya teman-teman bisa coba cari-cari nanti tutorialnya di TikTok, YouTube dan lain sebagainya. Yang penting kita pahami dasarnya dulu nih gitu, dasarnya. Nanti kalau dasarnya ini udah mantap, maka untuk shading apapun itu setelahnya biasanya bakal lebih gampang dan kita lebih bisa untuk memahami bagaimana cara mewarnainya gitu. Oke, kita di sini pakai warna abu-abu ya. Kita nggak main warna dulu, warna ya merah, jingga, kuning, hijau, biru dan lain sebagainya itu. Kita coba dulu warna
hitam putih dan abu-abu gitu ya, kita ganti dulu jadi grayscale biar teman-teman bisa lebih kebayang nih warnanya gelap terangnya, value-nya gitu. Value itu gelap terangnya gitu ya maksudnya. Jadi arah cahayanya itu dari sini ya. Nah, nah tuh dari situ. Berarti bayangannya itu yang kita coba pakai ini nih, airbrush segitiga. Kita taruh di sini. Atau kalau teman-teman mau pakai ini dulu, sorry. Kita coba pakai ini ya. Kita jangan pakai airbrush dulu deh. Coba kita pakai pensil grafit ini. Iklan maaf ya, guys. Maaf banget. Belum dibuka. Ya kita sambil nontonin iklan. Sambil intermezzo dikit di sini udah pada banyak belum yang pakai AI dari video game ini. Akhirnya teman-teman saya kalau bikin apa-apa tuh sekarang udah AI gitu. Ya kita sebagai artis gimana ya? Kita tuh ya kita nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu karena perkembangan teknologi emang udah secanggih itu sih. Jadi yang hanya bisa menghela nafas lah. Makanya yang perlu kita tingkatkan itu ya apalagi kalau bukan kreativitas kita itu supaya nggak terkalahkan dengan si AI ini. Oke, ini kita coba pakai yang putih ya. Untuk blending-blending itu ya nanti lah gitu. Nih, kita taruh di sini. Set, gitu. Dan ingat ya, kalau bola itu berarti nggak lurus gini doang. Tapi itu ada bentuknya gitu. Kayak, misal gini nih. Nah, set, set, set. Ini namanya tuh kayak wrapping lines-nya gitu. Nah, set. Kayak, paham kan maksud saya? Jadi kayak bola itu nggak datar gitu aja gitu loh, tapi ada bentuknya juga. Terus ini. Jadi, ketika kita buat bayangannya nanti, itu pastikan selalu mengikuti bentuk dari objeknya itu. Kalau misalnya tabung, ya bentuk tabung, ada lengkung-lengkungnya, dan lain sebagainya. Jadi, kita tuh membayangkan sesuatu itu jangan dalam 2D doang, tapi dalam 3D. Itu kita putar-putar lah di dalam otak kita, itu bentuk kalau kita putar-putar itu kayak gimana misal kubus kalau kita putar ini bagian yang di sudut itu bakal jadi kayak gimana dan lain sebagainya sehingga ketika kita membuat membuat bayangannya itu terlihat lebih dinamis dan tidak monoton gitu. Oke, jadi ini untuk highlightnya gitu ya. Ya, terus ini gitu. Oh ya guys, ini disclaimer dulu. Jadi di sini saya juga masih belajar ya teman-teman. Jadi harap maklum kalau nanti ada salah-salah dan lain-lain teman-teman. Nanti kita bisa sharing-sharing juga gitu ya. Kalau teman-teman kira-kira punya ilmu yang lebih bisa banget sharing-sharing di ini kalau yang anak melang gitu ya mungkin bisa sharing-sharing di grup melang gitu gitu. Nah ini kan ini cahaya nih. Terus coba kita taruh bayangannya. Untuk untuk taruh bayangannya ini kita turunin ya. Terus kita taruh dulu di sini. Eh, ini kan. Nah, jadi tuh transisi di bagian sini, ini tuh kayak ada gradasinya gitu. Dari terang ke gelap itu tuh kayak ada gradasinya. Jadi tuh nggak yang langsung gelap gitu, tapi tuh ada transisinya dulu. Oke, kayak gini. Nah, ini kan kelihatan ya, yang terang itu di sini, terus yang transisinya itu di sini, bagian yang gelap itu di sini. Habis itu kita bisa nih gelapin lagi di bagian bawahnya lagi nih, di sini. Gelapin lagi nih. Ini. Jadi itu kayak progresif gitu loh warna bayangannya nggak yang langsung ini gitu dan kalau misalnya kita pakai pen yang ini pensil grafit ini itu tuh kayak kita bisa mengatur gelap terangnya itu sesuai dengan pressure jari kita gitu loh semakin kuat jari kita menekan warnanya itu semakin keluar gitu tapi kalau nekannya nggak terlalu kuat maka warna yang keluar itu juga nggak se pigmented itu gitu nggak sekuat itu supaya warnanya itu soft gitu ya.
Kita timpa pelan-pelan, kita layering, layer by layer aja gitu. Oke, ini nggak mulus banget sih sebenarnya, cuman ya sekedar sekedar biar kelihatan kayak gini lah gitu. Nah, habis itu bagian paling bawah ini, nah anggaplah di sini itu ini kan putihnya, nih ini putih gitu. Dan kita emang pakai hitam putih sih. Jadi bagian paling bawah sini ya itu kita kasih kayak pantulan cahaya gitu. Jadi warnanya itu nggak bakal segelap ini, tapi lebih terang. Kita naikin warnanya kayak gini. Terus kita taruh di bawah. Jadi itu sebagai pantulan cahaya. Terus semakin bersinar cahayanya, maka pantulannya itu juga semakin menyala gitu ya. Misal ada sesuatu yang berkilau gitu di sini, maka pantulannya itu bisa aja ada sparkle-sparkle-nya gitu, kayak gini. Kalau teman-teman lihat bisa bahan metal gitu yang bahan besi gitu-gitu, terus bagian bayangan yang dekat sininya itu kan kayak ada ini ya, kayak ada bling-blingnya gitu. Nah, itu bisa jadi pantulan dari yang bawahnya situ gitu. Tapi untuk sekarang kita coba ini ilangin dulu ya. Kita pakai yang biasa aja dulu. Nah, yang di sini kita kasih untuk pantulan cahaya. Ya, ini. Nah, ya kurang lebih kayak gini lah guys. Jadi ini tuh ini sorry sorry. Nah, jadi untuk membuat bayangan paling enggak tuh ada hal-hal ini gitu. Ini minimal banget sebenarnya tuh untuk jenis-jenis bayangan itu ada banyak namanya ya. Cuman kita simpelkan lagi lah. Yang pertama ini cahayanya. Ini bagian cahaya, yang pertama cahaya. Kemudian ini bagian yang ya bisa dibilang base colornya lah gitu ya. Kemudian ini udah mulai gradasi ke warna yang lebih gelap. Terus ini nih warna yang gelapnya itu di sini. Dan jangan lupa di bagian sini itu pantulan cahaya gitu. Seperti itu. Sekarang kita coba langsung lanjut ke bagaimana cara untuk menyamakan antara background dengan gambar karakter. Ini ada gambar dan ini disclaimer dulu ini nggak saya gambar di Ibis ya. Ini saya gambar di Clip Studio karena kebetulan saya udah lama banget nggak gambar di Ibis juga. Jadi ini ya saya masukin ke Ibis aja gitu. Tapi ini gambarnya di tab ya guys, bukan di HP. Oke, jadi hasilnya itu gini. Tapi ini buat contoh aja. Jadi anggaplah ini ya, anggaplah backgroundnya itu kayak hijau gitu. Nih, ada kesan vibes hijau-hijaunya gitu kan ya. Sementara karakternya itu kan lebih ke apa ya? Sebenarnya lebih agak dingin gitu sih warnanya sebenarnya, gitu kan. Kalau ngeliat warna kulitnya ya emang emang lebih warm gitu. Tapi misalnya itu kan kayak belum terlalu masuk dengan warna backgroundnya gitu. Sekarang gimana cara supaya warna karakternya ini bisa masuk gitu, biar sama vibes-nya dengan warna backgroundnya. Jadi daripada kayak ubah keseluruhan warnanya satu-satu, nge-shading nge-shading apa tuh namanya, nge-shading kulitnya lagi, terus nge-shading rambutnya lagi itu kan lama ya. Biasanya itu saya pakai cara ini. Jadi ini siapin karakternya, pastiin karakternya udah terpisah dengan background gitu ya. Habis itu kalian tambah layer baru di atas karakternya gini, terus aktifkan pangkasan. Habis itu nih, ini nih tekniknya ada di sini. Blend modenya ubah jadi color burn. Kemudian pilih warna sesuai dengan warna vibes yang kalian mau. Di sini kan warna hijau gitu ya. Udah kita pilih warna hijau. Habis itu ya udah tinggal kita blok aja nih semuanya pakai warna yang tadi kita pilih gitu. Nih, kita blok pakai warna ini. Tuh tua banget apa kayak gimana? Udah kita tinggal sesuaiin di sini aja. Jadi itu ini bedanya nih. Ini sebelum, ini sesudah. Lebih masuk yang ini gitu kan di backgroundnya. Ini sebelum, ini sesudah. Terus misalnya kayaknya ini banget ya kayak warnanya itu kaku banget gitu, hijau-hijau semua. Pengen ada sentuhan warna lain gitu. Bisa banget. Ini tinggal kita tambahin warna layer baru terus aktifkan ini pakasan ini. Habis itu kita tinggal pilih soft light gitu ya.
Terus misal mau ini maksudnya mau nambahin cahayanya gitu ya. Jadi itu pilih aja warna oranye agak ya kekuningan gitu. Terus pilih yang airbrush segitiga ini. Terus ya udah tinggal ditambahin aja di sini warnanya. Terus misal kayak kurang gitu ya. Kalau saya tuh biasanya suka nambahin warna pantulan cahayanya itu gitu. Misal mau warna biru gitu ya. Kalau yang lebih sinematik itu biasanya warna biru sih. Jadi misal mau ditambahin di sini. Biasanya untuk lighting sih gitu. Di sini kalau teman-teman lihat nih video-video youtuber gitu, biasanya di rekaman video mereka itu sebelah sisinya itu warna yang warm gitu ya. Ya nggak harus di warna yang warm, warna yang cool, tapi itu beda gitu loh di antara sisi kanan sisi kirinya itu beda warnanya. Misal yang di sisi kanan warnanya itu ungu, terus yang di kiri itu warnanya biru atau apa gitu atau orange. Nah jadi tuh bikin bikin apa ya warnanya itu nggak ngebosenin gitu loh. Terus misal mau ditambahin di bagian sini lagi, terus bagian sini misal bagian ini deh nih sini kayak gini. Nah habis itu nih, nih ya ini sebelum ini sebelum terus ini sesudah, ini sebelum ini sesudah, jadi kayak kelihatan gitu kan bedanya. Terus misal kayak yang lebih lebih menyala lagi gitu, tinggal tambahin aja air baru habis itu aktifkan penghasan, habis itu tinggal ini tuh menambah, terus pilih aja warna kuning gitu ya, ini untuk kalian bikin efek cahaya gitu biar lebih menyala tuh, lebih menyala sekali. Tapi ini kalau misalnya terlalu terang apa gimana ya tinggal diturunin aja opacity-nya. Jadi itu sebenarnya kita tinggal mainin blend modenya aja. Terus untuk warna-warna lain, nah sebenarnya itu nggak harus color burn, tapi bisa juga teman-teman kalau mau coba-coba yang lain bisa pakai hamparan. Ini contoh ya, kalau saya pakai hamparan itu bakal jadi kayak gini. Misal warna pink. Nih, tapi ini kan terlalu apa ya, terlalu ngejreng banget gitu loh, jelek banget gambarnya asli. Maksudnya tuh ini cuma contoh ya, ini cuma tips aja. Jadi tuh pas kita gambar, nah jadi biasanya itu yang saya lakukan itu gini, kita tambah satu layer paling atas, taruh di paling atas, terus pilih color burn, terus kita pilih tone warna yang mau kita masukkan ke gambar kita. Misal kita mau gambar kita itu tone warnanya itu lebih ke ungu-ungu gitu. Nah, ya udah kita pilih warna ungu, terus kita gores ke semuanya. Ini kan jadi lebih ungu gitu. Atau mau lebih cepat lagi ungunya gitu. Nah ini kan udah kayak udah masuk gitu loh warnanya. Ini kan ini nggak kelihatan ya. Wait, kita coba IG ya. Banget IG-nya. Aduh, misal kayak ya gini nih. Nah ini tuh saya gambarnya kayak gitu. Jadi itu dibikin dulu kan base colornya satu-satu. Tapi jangan dikasih shading dulu, bikin dulu pokoknya base colornya satu. Habis itu ditambah layer baru paling atas. Habis itu dibuat kayak gini. Nah, color burn, terus kita pilih warnanya kayak gini. Nah, dari sini kan kita kayak udah kelihatan gitu loh. Yang awalnya itu warna shading kulitnya itu ini gitu ya. Kan ini sekarang berubah jadi kayak gini gitu. Dari sini kita udah bisa langsung kasih shading. Nah, jadi itu kalau kita kasih shadingnya itu pas udah naruh layer yang ini supaya semua warnanya itu bisa ya warnanya itu satu ton gitu loh. Kita tinggal ngikutin. Berarti shading untuk ini kan saat di sini kan. Sementara kalau kita masih ngikutin warna yang ini, shadingnya itu pasti jadi bakal kayak gini. Eh, wait. Nah, pasti pasti lebih kayak gini gitu kan. Jadi itu beda. Makanya kita coba dari awal itu udah kita blok semua gitu loh warna tone yang kita mau kayak gitu. Biasanya saya pakai kayak gitu dan ya sebenarnya tuh untuk waktu yang dihabiskan lama atau enggak tergantung orangnya sih. Saya lihat banyak artis-artis luar yang pakai cara ini dan kayaknya cukup efektif di mereka gitu. Cuman saya juga sesekali doang sih pakai cara ini karena terkadang kayak agak ya masih bingung kalau layernya itu banyak gitu ya masih bingung gitu loh kayak saya tuh masih manual gitu jadi tuh
apa ya, kan nanti layer-layernya itu pasti banyak gitu kan, karena tiap warna itu beda layer. Nah, jadi tuh masih satu-satu gitu loh ngewarnainnya per layer gitu. Sebenarnya kalau artis yang di luar itu biasanya itu mereka ada yang satu layer doang, kayak dua layer doang, tiga layer doang, gitu tuh nggak yang banyak banget gitu. Jadi ini tuh sebenarnya tergantung juga kalian ya nggak tahu dia gambarnya kayak gimana. Cuman ini hanya saya untuk menyamakan warna antara background dengan karakternya. Bahkan nih warna daun yang awalnya itu hijau gitu kan, ini malah jadi kayak nih, jadi kayak kebiruan gitu ya. Setelah kita samain semua tone colornya. Seperti itu kira-kira dari hal. Apakah sudah menjawab? Oke, jadi itu tuh nanti yang tips terakhir itu berarti base Hmm? colornya kita pakai yang habis di color burn itu kan? Iya, betul. Kita pakai yang setelahnya itu. Hmm. Oke. Oke. Dari Terus, teman-teman yang oh lain. ya, ini Kenapa tuh? kemarin aku pernah melihat tips di mana gitu loh, Pak. Itu tuh katanya kalau misalnya milih warna background itu, kalau bisa kontrasnya jangan sama dengan karakter. Apakah itu benar atau kayak tergantung gitu. Misalnya kayak yang karakternya kontrasnya itu yang kayak pastel, terus tiba-tiba nanti backgroundnya saturasinya agak di atas Oh, dari paham karakter paham. gitu. Ya, Oh ya. Nah, oke itu sangat-sangat bagus ya. Ini saya paham maksudnya gimana. Jadi tuh ya itu ada benernya gitu ya. Karena ketika kita menggambar itu tuh nggak harus semua hal itu kita buat detail gitu ya. Contohnya, contoh gambar saya yang mana ya? Yang mana ya? Aduh bingung lagi. Nah, ini contoh doang. Nih, kalau teman-teman bisa lihat nih, bagian yang belakang sini, ini tuh kayak apa ya, warnanya itu nggak sesaturated yang karakternya. Karakternya ini kan kayak genjreng mentereng gitu loh. Sementara yang bagian belakang ini, ya misalnya tuh lebih apa ya, value-nya itu nggak sekuat yang bagian karakternya. Karena di sini kita mau nonjolin yang karakternya. Jadi tuh bahkan bagian backgroundnya pun itu kayak ini kalau teman-teman lihat ini tuh nggak detail sebenarnya bunganya, kayak cuman ya udah sekedarnya aja, nggak sedetail nih kalau bajunya ini kan kayak bener-bener wah 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 gitu. Sementara kalau untuk yang bagian backgroundnya, bahkan ini awannya aja nih, ini cuman saya bikin gini doang gitu, nggak yang detail banget. Karena kita di sini harus paham bagian mana yang pengen kita highlight. Di sini kan yang mau saya tekenin, yang mau saya orang-orang perhatiin itu kan karakternya. Jadi udah yang kita buat detail itu ya karakternya aja gitu, bagian lain-lainnya itu nggak usah. Atau contoh lain, kayak gimana ya, kayak gini apa ya? Nah, nih ini kan karakternya kan nih saya bikin detail gitu kan, dan sangat warnanya itu sangat eh apa ya, ya itulah saturated gitu. Terus nih warna terus background itu kayak cuman ngasal gitu doang gitu, kayak karet-karet doang malah. Nih bunga-bunganya itu gak detail, karena ya emang yang mau ditonjolin itu bagian karakternya doang. Habis itu contoh lain di sini juga, atau kayak ada nggak ya? Oh ini splash art gitu gitu ya, splash art Mobile Legends. Even di splash art teman-teman tahu nggak kalau splash art itu art yang ada di ada di nah ini di loading screen itu kan ada art yang wadidaw masya Allah tabarakallah kayak gini kan gitu. Nah ini pun juga menggunakan konsep yang sama nih sama nih. Nah ini tuh warnanya ngejreng mentereng ya yang karakternya, tapi warna backgroundnya tuh ya kayak lebih value-nya itu lebih rendah gitu lah daripada yang karakternya. Dan kalau teman-teman lihat ini tuh nggak detail backgroundnya sebenarnya, kayak apa ya, uh, ya ya maksudnya tuh ya detail cuman tuh nggak sedih karakternya detail abis gitu kan. Karena kalau misalnya background ikut didetailin banget 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 nanti malah kayak bingung gitu loh, ini sebenarnya yang mau ditonjolin, mau yang mau di highlight itu yang mana sih, backgroundnya atau karakternya atau apanya gitu. Terus contoh lain misal kayak gini, nah ini kalau teman-teman perhatiin background yang paling belakang tuh kayak ya udah gitu aja, nggak yang dibikin sampai pori-porinya banget gitu loh. Terus yang mana lagi ya? Yang oh ini nih. Siapa sih namanya ya artisnya ya? Imas.
Inawong, nah nih, teman-teman lihat. Ini kan aduhai gitu ya ini karakternya. Tuh, bahkan yang perhiasan itu dibikin detail banget. Karena memang yang mau di highlight itu ya karakternya, terus perhiasannya gitu. Tapi untuk backgroundnya, kalau teman-teman lihat nih, lilinnya, terus kayak apa ya, lain-lainnya bunganya gitu. Itu kayak ya udah cuman sketch gitu doang kan, bukan yang detail banget gitu. Terus misal contoh lain, nah ini juga. Jadi tuh gambar untuk membuat suatu gambar itu bagus sebenarnya nggak harus yang penuh dengan background dan kerumitan yang gimana-gimana gitu, yang harus full banget dari pokoknya semuanya tuh full dengan objek-objek gitu ya, nggak mesti gitu ya. Nah, kalau ini contohnya nih gitu, kalau itu kosong aja bahkan kayak cuman langit doang gitu kan, tapi bisa bagus banget karena dia tahu apa yang mau di highlight, apa yang mau jadi tujuan orang, kayak orang-orang itu matanya tuh mau diarahin buat ngeliat ke yang mana sih gitu. Ini kan karakternya gitu, jadi ya udah kita effortnya kita lebih lebihin di karakternya. Terus misal contoh lain, nah ini even backgroundnya ramai pun, ini kan orang ramai gitu ya, tapi kayak ya udah gitu, warnanya itu ini kenapa warnanya juga jadinya lebih lebih rendah daripada karakter, karena berhubungan dengan perspektif juga gitu ya. Jadi semakin jauh maka warnanya itu semakin pudar gitu. Nih kayak warna pohon-pohonnya nih. Warna pohon-pohonnya itu harusnya nih, ini tidak bandingin dengan warna hijau daun yang di sini ya. Ini kan warna hijau daunnya itu lebih hijau gitu daripada yang warna pohon-pohon di belakangnya. Nah itu berhubungan dengan perspektif juga. Jadi memang ada benernya gitu ya, kalau ketika kita bikin background, selain yang kita perhatikan itu kalau warnanya sama dengan karakter gitu ya, mungkin dari yang itu, selain itu juga kontrasnya kita bikin beda karena itu berhubungan dengan perspektif tadi. Dan ini karakternya ini tetap, mereka pun tetap punya ekspresi, tetap punya, tapi itu udah dibikin detail banget gitu kan ya. Karena kalau detail kita malah salpoknya tuh audiensnya gitu dibandingkan dengan si karakter utamanya ini. Seperti itu. Dari hal bagaimana, apakah cukup menjawab? Udah cukup. Oke. Sama-sama. Dari yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, karena sepertinya sudah tidak ada yang bertanya. Jadi untuk Google Maps-nya mungkin saya cukupkan sampai sini. Sekali lagi terima kasih banyak ya teman-teman buat yang sudah meluangkan waktu untuk belajar. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat gitu ya. Yang apa sedikit yang penting kayak bisa diterapkan dan bikin kita wow gitu. Dan nanti ya ini akan ada rekamannya juga. Untuk rekamannya menyusul, diupload dulu ke YouTube. Habis itu nanti linknya di-share ke channel Melot dan grup Melot juga. Jadi ditunggu aja linknya seperti itu. Saya lagi terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Nah, iya, iya. Oke.